Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, cintai Tuhan, Shalom. Malam yang indah, kita berkumpul lagi bersama-sama dengan keluarga kita. Sebelum kita beristirahat, mari bersama-sama kita luangkan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita yang sangat baik. Mari bersatu hati di dalam doa. Terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus untuk segala kebaikan pemeliharaanmu Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, kami bisa memuji menyembah anugerah terbesar yang kami bisa nikmati, yang bisa kami kecap betapa baiknya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan malam hari ini berkenan di hadapan tahta-Mu. Layakkan setiap kami, ampuni segala dosa, kesalahan setiap kami Tuhan. Terima kasih, Engkau Tuhan Yesus teramat baik dan Engkau Tuhan Juru Selamat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita karena Tuhan. Mari malam hari ini kita bermazmur, naikkan ucapan syukur kita. Apapun keadaan kita, bersyukur. Kami percaya malam hari ini Kau yang menjamah setiap kami Tuhan, setiap pergumulan, setiap permasalahan. Engkau tahu yang terbaik Tuhan bagi setiap kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berikan yang terbaik, hati yang terbaik, hidup kami yang terbaik bagimu Tuhan. Memujimu, menyembahmu Tuhan. Dan kami katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari sama-sama katakan di malam hari ini Tuhan, kami ingin tinggal tenang dalam hadirat-Mu, masuk lebih dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun badai rintangan itu sedang menghalangi setiap kami Tuhan. Bahkan kami seringkali dihadapkan dengan solusi yang tidak kunjung usai Tuhan. Tapi kami percaya malam hari ini Tuhan, kami mau terus pegang Engkau Tuhan. Percaya iman kami teguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berseru-berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Walaupun masalah ada, tapi Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari lebih lagi bersama-sama dengan iman percaya katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Mari satu kali lagi kita mau nyatakan
Tuhan. Kau yang menggandeng setiap kami Tuhan. Amin. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bahkan seringkali kami terjatuh sekalipun dan terjatuh, Kau berkali-kali sudah menolong kami Tuhan. Kalau dahulu Kau pernah menolong, bahkan sampai detik ini kami percayakan pertolongan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami dikasihi, kami disayangi Tuhan, kami biji matanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat segala yang baik kami rasakan, kami mau terus percaya bahwa pertolongan-Mu sempurna, tak pernah terlambat Tuhan. Dan kami mau katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali ya Tuhan kami percaya, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kau yang percayakan pertolongan Tuhan, sama-sama lebih lagi katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Tuhan Yesus setia. Berkali-kali ya Tuhan, berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi kita mau nyatakan, berkali-kali ya Tuhan, berkali-kali Kau menolong kami Tuhan, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Engkau sudah menolong dan menolong setiap kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dengan lembut sama-sama kita mau katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada,
setia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali berjumpa di Mesbah Doa. Dan seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin kita sama-sama mendengar kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu untuk menambah iman, pengetahuan, dan wawasan kita dalam Tuhan, bahkan keteguhan iman. Karena kesaksian akan meneguhkan iman. Iya, saya bacakan shalom hambanya Pastor Debbie Bastir. Saya ini jemaat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sejak tahun 2020. Saya awalnya mendapat channel ibu tuh dari Facebook. Awalnya saya tidak hiraukan. Tapi setiap saya buka HP saya, wajah ibu yang selalu muncul. Akhirnya saya iseng-iseng saya coba buka dan mendengarkan khotbah ibu. Dan saya tertarik. Kenapa saya tertarik? Karena bahasanya itu mudah dimengerti. Dan puji Tuhan Bu, lewat khotbah-khotbah ibu saya banyak diubahkan Tuhan. Puji Tuhan, yang tadinya saya ini orangnya suka emosian, susah untuk memaafkan, apalagi untuk mengalah ya. Namun setelah saya rajin mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, saya mendengarkan firman Tuhan yang Ibu sampaikan, saya banyak diubahkan Tuhan. Saya ingin bersaksi Bu, beberapa waktu yang lalu saya itu sakit gigi dan sakitnya itu luar biasa sakit. Saya sudah berusaha untuk mengatasinya ya, mengobatinya tapi tidak ada hasilnya. Kemudian saya ingat dengan apa yang selalu Ibu katakan dalam khotbah Ibu, ya jangan mengandalkan manusia, tidak usah cari-cari pendeta untuk didoakan, tapi datanglah sendiri kepada Tuhan karena ya kita itu bisa datang sendiri kepada Tuhan. Akhirnya saya putuskan untuk berlutut, saya menyembah Tuhan. Saya berdoa 20 menit, saya berdoa dan saya menyembah Tuhan. Lalu saya tumpang tangan ya di bagian gigi saya yang sakit itu. Puji Tuhan Bu, ya sakitnya hilang dan akhirnya saya bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga terima kasih buat khotbah-khotbah Ibu yang sudah banyak mengubahkan hidup saya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati ibu dan keluarga serta seluruh tim Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Amin, amin, amin. Iya saudara, itulah yang Tuhan mau ya tentunya ketika kita ini diubahkan oleh firman Tuhan. Ya seperti kesaksian yang kita dengar malam ini, tadinya itu suka marah, kepahitan, tidak mau mengampuni, gak mau mengalah. Ya tapi sejak rutin mendengarkan Mesbah Doa, Mesbah Syukur, dan semua khotbah-khotbah firman Tuhan yang disampaikan mengubahkan hidup. Sekarang udah lebih ngalah, ya lebih bisa mengampuni, tidak emosian, ya itulah ya. Saya berdoa supaya kita semua itu ya jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berubah, tapi biarlah kita berubah, ya senantiasa berubah supaya ya supaya kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Iya, saya akan lanjutkan bacaan firman Tuhan. Kita sekarang sudah sampai di Pengkhotbah 12 ayat-ayat yang terakhir ya. Ayat 9 sekarang. Ini judul perikopnya di sana akhir kata. Kalau tadi malam kita sudah membaca sampai ayat yang ke-6 ya. Tadi malam dikatakan bahwa ya sebelum rantai perak diputuskan, sebelum pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Pada waktu manusia mati, satu saat nanti,
Ketika orang mati, semua akan ditinggalkan. Harta, nama, jabatan, kedudukan, ya semua akan kita tinggalkan. Tapi satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan, perbuatan kita, kata firman Tuhan, itu yang akan menyertai kita sampai satu saat kita menghadap di tahta pengadilan Kristus. Ya, makanya ini pengkhotbah menulis, sekarang kita lihat ayat 9, judul perikopnya akhir kata. Ya, akhir kata selain pengkhotbah itu berhikmat, ia juga mengajarkan kepada umat pengetahuan. Ia menimbang, menguji, menyusun banyak amsal. Ayat 10, pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kalau kita lihat di kitab pengkhotbah ini memang saudara dikatakan bahwa pengkhotbah itu ya dia berhikmat, mengajarkan ya kepada umat itu pengetahuan. Dia juga menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. Ya, dan kata-katanya itu kata-kata yang menyenangkan, bahkan dia mengatakan kata-kata kebenaran secara jujur. Ya, memang kita perlu hari-hari ini firman Tuhan yang disampaikan secara jujur. Ya, jadi kita bukan hanya mendengar khotbah-khotbah yang enak-enak, yang bagus-bagus, ya menyenangkan telinga, berkat-berkat. Tapi firman Tuhan yang disampaikan secara jujur, ya memang kadang-kadang menyakitkan, ya. Tapi kita harus bisa mendengar, membuka hati untuk mendengar, ya kata-kata yang jujur itu Bapak Ibu. Ya, dan pengkhotbah ini dia menjabarkan semua kebenaran secara jujur. Sia-sia, mau kaya, mau apa, mau ini, pokoknya semua itu sia-sia kata pengkhotbah. Ayat yang ke-11, kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Ya, kata-kata orang berhikmat itu dikatakan seperti kusa dan kumpulannya itu seperti paku-paku yang tertancap. Seringkali perkataan kebenaran yang jujur itu tidak enak, kayak paku. Ya, keras, melukai kita. Tapi itu terbaik bagi jiwa kita. Ya, jangan hanya suka mendengar ya pujian, kata-kata yang enak, tetapi ya hikmat, kebenaran itu seringkali seperti paku yang tertancap. Namanya kalau ditancap paku itu tidak enak saudara ya, pasti berdarah. Ya, tetapi ya kita harus membuka hati untuk kebenaran yang disampaikan secara jujur. Ya, ayat 12, lagi pula anakku waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Ya, pengkhotbah menulis membuat banyak buku itu nggak akan ada habisnya, karena pengetahuan itu tidak pernah ada habisnya. Bahkan dikatakan ya banyak belajar itu melelahkan badan, ya. Ya memang belajar itu melelahkan, tapi manusia tidak boleh berhenti untuk belajar. Karena ketika kita belajar, kita memperoleh pengetahuan. Dan pengetahuan itulah yang akan membuat kita ini ya bisa mempertahankan hidup, bahkan bisa ya memiliki hidup yang lebih berkualitas kalau pengetahuan kita tuh banyak. Tapi memang melelahkan badan, iya sangat melelahkan. Nggak enak, belajar itu nggak enak. Kita belajar untuk apa? Ya meredakan amarah nggak enak. Kita belajar untuk apa? Ya belajar untuk menahan diri itu nggak enak. Kita belajar untuk apa? Menambah pengetahuan tuh nggak enak. Ya namanya belajar tuh nggak ada yang enak. Bahkan belajar itu melelahkan badan. Tetapi tetaplah belajar supaya kita menjadi pribadi yang bernilai, kita mengupgrade diri kita. Ya, dan ketika kita banyak belajar tentunya kita memiliki banyak hikmat. Ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dari semua kitab pengkhotbah yang kita sudah baca, di mana Salomo berkata sia-sia, harta sia-sia, semua sia-sia, pengetahuan sia-sia, ini sia-sia. Ya, tetapi di akhir kata, ya dia menulis, dia berkata bahwa takutlah akan Allah dan berpeganglah pada ya perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang.
14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya, pada akhirnya pengkhotbah menutup pasal ini dengan pesan yang sangat kuat bagi setiap kita bahwa marilah kita hidup takut akan Allah. Ya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Hidup takut akan Allah itu luar biasa, saudara. Ya, hidup takut akan Allah itu ya akan membuat kita terhindar dari malapetaka. Hidup takut akan Allah itu akan mendapatkan kemuliaan yang dari Tuhan. Hidup takut akan Allah itu membuka jalan-jalan yang baru. Hidup takut akan Allah itulah yang berkenan pada Tuhan. Karena pengkhotbah berkata apa? Kenapa kita harus hidup takut akan Allah? Karena ingat, Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan, ya, yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi atau yang tidak, yang baik ataupun yang jahat. Semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Karena itu Bapak Ibu, selama kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita berjuang terus untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, meninggalkan segala dosa dan belajar hidup mencari perkenanannya, melakukan firman-Nya, dan mengejar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah membukakan firman-Mu bagi kami. Terima kasih buat kita pengkhotbah yang sudah selesai kami baca pada malam ini. Dari semua yang ditulis oleh pengkhotbah, Salomo seorang yang sangat luar biasa, memiliki hikmat dari Tuhan. Dan dia menulis segala sesuatu itu adalah kesia-siaan. Tetapi pada akhirnya hidup yang takut akan Tuhan, itulah hidup yang berkenan, itulah hidup yang mendatangkan kebahagiaan. Karena itu ajar kami Tuhan, untuk kami terus hidup dalam takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sebab kami tahu segala perbuatan kami yang kami lakukan di bawah matahari ini, di dalam dunia ini, harus satu saat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, karena kami semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang ingin hidup dalam kebenaran, meninggalkan dosa. Biarlah Tuhan lepaskan dari ikatan-ikatan. Mereka semua yang merindukan pemulihan dalam keluarga, Tuhan Engkau sanggup melakukan. Keluarga demi keluarga dipulihkan sehingga hidup kami menjadi suratan Kristus yang terbuka. Tuhan juga memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan sanggup membuka jalan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Kami semua mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah, biar Indonesia menjadi negara yang menghormati Tuhan, yang takut akan Allah. Para pemimpinnya memutuskan segala sesuatu berdasarkan tuntunan Tuhan. Bagi kepentingan rakyat banyak, dijauhkan dari segala korupsi. Biarlah Tuhan berperkara atas bangsa ini. Luputkan bangsa kami dari murka Tuhan. Luputkan bangsa ini dari segala macam Tuhan malapetaka. Tangan-Mu tercurah atas Indonesia. Hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, negeri Timur Tengah yang masih bertikai sampai detik ini. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ingat buat yang ada di Manado, tanggal 27 sampai 30 kita akan ada KKR di lapangan Tikala. Mari bergabung dan alami kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku.
Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku.